Selamat pagi teman-teman mahasiswa UT Universitas Terbuka khususnya di program studi agribisnis. Mohon izin perkenankan, nama saya Victor Bintang Panunggul SPMP. Alhamdulillah saya diamanahi untuk di kelas dasar perlindungan tanaman Universitas Terbuka program studi agribisnis tentunya. Mohon izin kami ataupun saya diamanahi untuk mengampu pada sesi praktikum ya teman-teman ya tentunya. Dan ini ada 2 unit praktikum yang teman-teman harus laksanakan. Yang pertama unit 1 tentang tanaman budidaya tanaman pakcoy, dan yang kedua tanaman kacang hijau. Dan teman-teman di sini wajib membudidayakannya ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman mulai semester ini terdapat perubahan besar ya dalam proses materi pelaksanaan praktik. Tentunya ada oleh karena segala aturan dan panduan serta dokumen yang tersedia, praktik harus wajib Anda lakukan sesegera mungkin ataupun bersamaan di minggu ini ya teman-teman ya. Dan juga harapan partisipasi keaktifan teman-teman di forum diskusi dan juga di web ya yang akan diadakan nanti sekitar sesi keempat ya teman-teman wajib mengikuti web tersebut gitu. Dan harapannya teman-teman sebelum melaksanakan praktikum membaca buku panduan praktikum dasar perlindungan tanaman. Nah, di situ sudah ada tata cara aturan dan juga tata cara penulisan dan juga tata cara penilaiannya juga teman-teman. Nah, setelah itu pada registrasi ini teman-teman yang wajib menanam budidayakan tadi kacang hijau ya dan pakcoy ya. Jadi teman-teman tuh jangan kebalik ya teman-teman ya. Yang unit 1 itu kacang hijau, yang unit 2 itu pakcoy ya. Mohon maaf ini diralat lagi ya. Kacang hijau itu unit 1, pakcoy sawi ataupun sawi sendok gitu ya. Itu unit 2. Nah, teman-teman harus jangan salah mengunggah gitu. Karena nanti kalau salah mengunggah ya nilainya akan berbeda dan juga bisa diulang lagi gitu teman-teman. Nah, untuk sekilas tutorial online ini di dasar mata kuliah perlindungan tanaman merupakan mata kuliah berpraktik teman-teman ya. Nah, ini teman-teman di sini memang ada komposisinya ya teman-teman ya. Nah, apabila Anda hanya memasukkan satu laporan, maka Anda akan tetap mendapatkan nilai E ataupun gagal mengulang semester berikutnya teman-teman. Apabila hingga batas waktu tutorial ya, ini pada akhir ke minggu tidak mengulang laporan secara lengkap yaitu unit 1 dan 2, maka teman-teman telah tidak akan mendapatkan nilai walaupun telah memasukkan salah satunya, yang keluar nanti ada tetap E gitu. Jadi teman-teman wajib dua-duanya mengumpulkan gitu kan. Dan komposisi penilaiannya itu ada 50% UAS, 50% praktik gitu. Nah, ini yang praktik ini teman-teman wajib mengunggahnya ya teman-teman ya. Nah, setelah mengunggah itu ini pertemuan 8 biasanya ada deadline gitu ya. Biasanya kalau bisa minggu ke-7 teman-teman sudah, atau minggu ke-6 sudah mengumpulkan, supaya nanti coba ada revisi atau tidak tergantung dari koordinator mata kuliah dasar perlindungan terpadu. Nah, mata kuliah ini mengacu pada buku materi pokok ya PMP dengan judul Dasar-dasar Perlindungan Terpadu. Teman-teman wajib baca ya, membacanya dahulu. Dan juga ada tutorial online LHT ini 4310 ya, untuk membantu dan teman-teman memudahkan dalam melaksanakan praktik ya secara tepat waktu gitu teman-teman. Saya memberikan sebagai sekian masalah ya Anda dengan rekan-rekan Anda bersama tutor di mata kuliah ini. Jadi teman-teman wajib mengumpulkan laporan mata kuliah dasar perlindungan tanaman di sesi 8. Ini jangan lupa, yang pertama untuk unit 1 itu kacang hijau, unit 2 itu pakcoy ataupun sawi sendok gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk sesi-sesinya atau pelaksanaan prakteknya minggu pertama itu ada persiapan media tanam, pencarian benih, bibit, penanaman dokumentasi. Ini penting sekali ya teman-teman ya, karena kalau ini tidak bertanam bersamaan nanti tumbuhnya akan tidak bareng dan laporannya akan terlambat gitu. Biasanya itu. Nah, ini teman-teman wajib sekali, peringatkan sekali ya teman-teman ya. Dan juga ini ada perawatan ya di minggu kedua teman-teman mengamati setelah persiapan. Oh ya, mohon maaf untuk persiapan sendiri teman-teman mendokumentasikan ya video, misalkan sedang membuat
media tanah. Nah, teman-teman di polybag ya, teman-teman wajib mendokumentasikan dengan video. Nanti videonya setiap sesi itu diupload di media sosial. Nanti linknya dari media sosial tersebut di copy paste di laporan. Nah, di laporan nanti ada menu-menunya tersendiri ya teman-teman ya. Nah, nanti di minggu keempat bisa akan dibahas bareng-bareng dan teman-teman wajib mengikuti webnya. Nah, minggu kedua pun minggu kedua dan ketiga pun ketika perawatan dan pengamatan, teman-teman wajib mendokumentasikan. Misalkan minggu pertama sudah semai dan sudah langsung tanam ya, nanti minggu kedua diamati, itu biasanya muncul plumula ataupun radicula ya, atau calon daun dan calon akar dari tanaman tersebut itu. Nah, biasanya pada awal ini biasanya ada serangan ya, ada serangan jamur itu. Tapi teman-teman harus mengamati itu ada serangan atau tidak gitu kan. Jadi teman-teman itu wajib, dan bisa ada hama belalang ya misalnya didokumentasikan ataupun divideokan juga. Sampai minggu keempat divideokan ya. Ini baik terkena hama ataupun penyakit itu tetap didokumentasikan ya teman-teman ya. Biasanya minggu keempat sudah tumbuh tanaman ya, sudah jadi tanaman berdaun dua. Nah, itu teman-teman mengamati divideokan. Nah, nanti bakal ketahuan kalau teman-teman tidak mengunggahnya tidak menggunakan kamera timescam ataupun yang ada titik koordinat dan juga waktu teman-teman praktikum gitu. Nah, di situ teman-teman wajib ya menggunakan video dan juga lokasi koordinatnya dan titik koordinatnya di mana, di desa Sukamaju atau di desa X gitu ya, atau A gitu kan. Itu teman-teman nanti ya biasanya menilai, biasanya kalau itu ada video dokumentasinya akan bagus sekali nilainya. Nah, ini sampai ke 6, misalnya tanaman tersebut sudah muncul bunga, teman-teman wajib mendokumentasikan itu kan. Sampai minggu 8, teman-teman ya masih minggu 8 itu tetap mendokumentasikan sampai juga nanti deadline melaporkan, sampai itu harus tetap didokumentasikan gitu kan. Jangan lupa di lewat media sosial ya dokumentasinya ya, linknya nanti di copy di media sosial. Nah, nanti entah itu di TikTok, Facebook ataupun Instagram ya teman-teman ya, itu jangan di private ya kalau Instagram ya, dan juga di YouTube-nya juga jangan di private gitu, nanti akan saya tanda tanya sendiri, nanti saya ini kok modelnya di private gitu kan. Nah, catatan ya teman-teman ya, selama proses budidaya ini dilarang menggunakan pestisida sintetik, fungisida ataupun herbisida ya, ataupun nematisida, kecuali baik yang sifatnya kontak ataupun sistemik ya. Baik yang misalkan kalau kontak sama sistemik kan itu langsung menuju ke serangan hamanya, pestisida langsung terkena hama langsung mati dan penyakitnya juga langsung mati gitu kan, ataupun langsung hilang gitu kan. Nah, ini dilarang ya teman-teman ya, kecuali menggunakan zat PT ya, ataupun zat pengatur tumbuh tanaman ya, boleh menggunakan pupuk kandang ataupun organik boleh, ini diizinkan, kecuali menggunakan pestisida kimia ya, itu ya teman-teman ya, itu tidak dibolehkan. Nah, mungkin sekian dulu untuk sesi pertama pendahuluan ini saya cukupkan. Bila itu kata, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.